kali ini aku akan ngebahas tentang cara self love versi aku. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sebagai perempuan atau mungkin sebagai laki-laki ya, ngerasa kayak pengen tiba-tiba nangis sendiri, kemudian kayak ngerasa pengen sedih sendiri, marah sendiri, galau sendiri, tapi gak ngerti sebabnya itu kenapa. Nah, aku tuh dulu sering banget begitu. Saking seringnya, itu tuh kayak aku ngerasa bahwa aku tuh kayak punya gangguan jiwa, tau gak sih? Aku ngerasa aku hidupnya gak normal, aku ngerasa aku tuh kayak ngerasa gak disayang sama banyak orang, aku terlalu ngerasa banyak banget orang-orang yang gak suka sama aku. Dan ternyata itu adalah salah satu hal alasan kenapa bisa terjadi sama aku, karena aku tuh ternyata nggak bisa mencintai diriku sendiri. Itu poinnya. Nah, aku tuh belajar mulai dari situ gimana sih caranya biar orang lain tuh bisa suka sama kita. Minimal deh kita bisa nyaman sama diri sendiri, kayak nggak galau-galau sendiri, nggak suka nangis-nangis sendiri, terus kayak bisa kontrol emosi kita sendiri. Saat itu parah banget rasa emosional aku, dan sekarang aku jauh merasa lebih nyaman sama diri aku sendiri, terutama sama hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, kayak misalkan punya pasangan tapi dia suka ingkar janji, atau bahkan aku pengen A ternyata dia nggak bisa nurutin. Itu sekarang jadi hal yang biasa buat aku, atau bahkan beda pendapat sama teman sendiri, itu sekarang jadi hal yang biasa banget buat aku. Nah, salah satunya karena memang aku bener-bener banget belajar cara mencintai diriku sendiri. Hal yang pertama aku lakukan saat aku mencintai diriku sendiri adalah aku melakukan rutinitas pagi, ritual pagi. Aku tuh gak pernah kelewat. Setiap bangun tidur, aku tuh gak pernah pegang HP sekarang. 30 menit setelah aku bangun tidur, aku berusaha 30 menit pertamaku ngebuka mata di hari ini, untuk melewati hari ini, itu aku berusaha untuk ada me time buat diri aku sendiri, mengenal diriku sendiri. Yaitu pertama, aku melakukan jurnal syukur. Simpel-simpel aja melakukan jurnal syukurnya yang pernah aku sharing di video sebelumnya. Aku cerita tentang jurnal syukur, gimana sih jurnal syukur itu mengubah hidup aku secara nyata, real life aku tuh gimana tentang si jurnal syukur ini berdampak sepositif apa di hidupnya aku. Yang kedua, aku tuh meditasi. Meditasinya sesimpel itu sih sebenarnya, kayak cuman duduk, tenang, relax, dengerin musik relax healing gitu ya, atur nafas. Nah, terus selain itu aku juga baca buku. Hal yang paling aku suka di rutinitas paginya aku adalah aku melakukan scripting itu akan aku bahas lebih detailnya nanti di next video. Nah, gak cuma ritual pagi aja, tapi banyak banget sih sebenarnya beberapa hal yang aku lakukan cara self love aku. Yang kedua, selain ritual pagi, aku tuh juga berusaha untuk tidak mengkonsumsi hal negatif, kayak misalkan kayak dengerin berita-berita gosip, terus kayak berita-berita kecelakaan, pokoknya hal-hal yang negatif tuh aku berusaha banget untuk kurangi, terutama di sosial media. Yang ketiga, aku tidak berusaha untuk berkompetisi dengan orang lain. Jadi dulu aku tuh merasa bahwa kalau si A ini mendapatkan kayak reward tertentu dari suaminya atau dari pasangannya, aku tuh kayak ngerasa, loh kok aku nggak sih dapat pasangan yang begitu, kenapa aku nggak dapetin laki-laki yang seperti itu. Dulu tuh aku begitu, tapi sekarang alhamdulillah ya udah enggak, karena aku merasa hidup ini bukan soal lagi kompetisi dengan orang lain, tapi soal bagaimana kita berkompetisi dengan diri kita sendiri, berlomba-lomba untuk bisa mencintai diri kita sendiri dengan diri kita sendiri juga. Karena banyak banget orang-orang di luar sana yang bilang katanya, gue udah self love kok, gue udah cinta kok sama diri gue sendiri, tapi nyatanya lo belum bisa cinta, lo masih aja sibuk dengan segala hal negatif, kayak julid misalkan, terus ngomongin orang misalnya, ada orang lo gak kenal tapi lo ngomongin. Ini tuh buat aku salah satu hal lo gak self love. Kenapa? Kalau lo self love, lo gak akan mungkin sibuk-sibuk untuk ngurusin orang itu daripada lo kehilangan waktu lo untuk ngurusin hidup lo, ya gak sih? Nah, banyak sebenarnya cara self love aku, ya tadi ritual paginya aku, terus aku tidak mengonsumsi hal-hal negatif dan terutama dari sosial media. Berikutnya aku juga mengurangi kejulitan gitu. Pokoknya kalau udah ada teman atau siapapun mulai ngomongin orang lain, kalau nggak seru gue nggak ikutan. Kayak gitu maksudnya. Tapi aku berusaha untuk membatasi, mengurangi kayak apa yang aku dengarkan itu untuk tidak terlalu masuk ke kepalaku. Jadi benar-benar aku tuh bikin benteng ke hidupnya aku. Nah, terakhir, aku berusaha untuk melakukan kegiatan atau melakukan hal yang aku sukai tapi tidak egois. Dalam arti, aku berusaha untuk melakukan hal yang aku suka tapi tidak merugikan orang lain. Misalnya kayak aku suka baca buku, aku suka meditasi, aku suka healing, aku suka nongkrong, tapi kayak misalkan ketika nongkrong tuh nongkrong yang positif, terus juga melakukan hal-hal yang bikin aku nyaman di ketika aku sendiri, aku nyaman ketika aku ngobrol sama diriku sendiri. Hal-hal begitu yang akan aku lakukan untuk
belajar mencintai diri sendiri. Nah, kalau ditanya itu tuh kisaran berapa waktu sih dari hal-hal seperti itu yang kita lakukan, dan itu akan berefek ke kita bahwa kita sudah bisa berdamai sama diri sendiri dan kita mencintai diri kita sendiri. Nggak ada kurun waktu tertentu sebenarnya, karena dulu aku tuh waktu awal-awal melakukan itu juga kayak kapan sih aku tuh bisa ngerasain efek ini, nggak gitu. Aku tuh kayak ngerasa ini tuh nggak berefek sama sekali buat aku. Mungkin berefek ya untuk orang lain, tapi ternyata nggak berefek untuk aku. Nah, ternyata itu salah. Yang penting tuh kita ngelakuin aja terus, jadiin habit, jadiin kebiasaan yang nantinya dengan sendirinya kalau kita nggak melakukan itu kayak ngerasa ada yang kurang aja. Nah, nanti kalau sudah ada di momen itu tuh, biasanya secara otomatis personalitinya kita, kebiasaan dirinya kita, pembawaan dirinya kita, body language-nya kita itu sudah beda lagi. Kita jauh akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan kita tuh kayak ngerasa nyaman aja sama diri kita sendiri, jadi nggak overthinking, nggak banyak ekspektasi, sesantai itu. Kayak orang lain tuh suka sama pemikiran kita, monggo, nggak suka juga nggak apa-apa, nggak bikin rugi. Oke, segitu dulu tips dan trik dari aku tentang cara self love. Sebenarnya masih banyak lagi dan masih banyak tentang kehidupan yang akan aku bahas, tapi kita akan nonton di next video. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah!